Pemirsa, pernyataan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Milad PKS yang membandingkan pembangunan jalan nasional pemerintahan saat ini dengan pemerintahan SBY berbuntut panjang. Anies dilaporkan relawan Ganjar Pranowo Center ke Bareskrim Polri. Meski laporan itu ditolak Bareskrim, namun pelaporan itu dinilai tidak mencerminkan kontestasi pemilu yang mengedepankan adu gagasan. Benarkah demikian? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, serta tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko. Selamat malam, Pak Sudirman. Selamat malam, Pak Joko. Selamat malam, Mbak Kania. Sugeng Dalu, Pak Sudirman. Selamat malam, Mas Joko. Selamat malam, Mbak Kania. Terima kasih, Sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih Pak Dirman dan juga Pak Joko telah bergabung bersama kami. Mari kita bicara mengenai pembangunan infrastruktur. Tapi sebelumnya saya ingin meminta tanggapan dari Pak Sudirman Said terlebih dahulu mengenai laporan ini terkait dengan pidato politik yang disampaikan oleh Anies pada saat Milad PKS. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Saya tidak akan menanggapi laporan, tapi saya ingin menjelaskan dua hal ya. Satu, sebetulnya yang dikerjakan Pak Anies ketika pidato adalah satu inisiasi, satu pikiran ke depan bahwa apabila diberi kesempatan maka akan memperbaiki policy atau kebijakan. Gitu. Kemudian dia memberi contoh kan, contohnya adalah jalan itu, dan sama sekali tidak ada kritik kepada jalan tol, tapi hanya memberikan perbandingan bahwa betapa jalan-jalan tidak berbayar itu harus lebih menjadi perhatian dari pemerintah. Yang kedua, yang juga penting adalah mereknya Anies memang merek politik gagasan. Karena itu pada setiap kesempatan selalu mengemukakan gagasan-gagasan yang sifatnya forward looking. Ke depan itu harus ada perbaikan-perbaikan. Dan ini juga tidak ada kaitannya dengan apakah pemerintahan sekarang bermasalah atau tidak, karena memang pemerintahan yang ada secara natural akan berganti. Karena itu setiap pemerintahan yang baru wajar kalau menyampaikan pikiran-pikiran baru untuk perbaikan. Nah, yang sangat menarik atau sangat baik terjadi adalah begitu wacana diluncurkan, maka terjadi diskursus publik. Itulah yang disebut sebagai politik pendidikan. Memberikan informasi pada publik, kemudian menjadikannya sebagai bahan edukasi pada masyarakat. Dan sangat baik ketika muncul pikiran-pikiran atau argumen baru atau data-data baru yang mungkin tidak tepat. Tapi yang jelas adalah muncul kajian-kajian misalnya, oh ternyata dibandingkan dengan pemerintahan terdahulu, jumlah jalan itu jauh lebih panjang daripada yang sekarang. Misalnya. Atau kemudian ada yang mencari data juga, netizen mengeluarkan data mengenai budget. Dulu budgetnya berapa, sekarang budgetnya berapa, hasilnya seperti apa. Jadi ini adalah politik yang mencerdaskan, yang diharapkan bisa direspon juga dengan data maupun sikap atau pandangan-pandangan polisi ke depan. Jadi bukan kemudian melaporkan, dan saya kira Bareskrim sangat bijak dengan mengatakan laporan itu tidak relevan atau tidak memberi bukti, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Nanti Pak Anies dalam wawancara yang ditayangkan, ya memang ini negara bebas, boleh mengemukakan pendapat, kemudian silakan direspon dengan pendapat yang lain. Begitu, Iya, Pak Dirman, kenapa kemudian saya memulai dengan laporan tersebut? Karena kan konteksnya ini adalah pidato politik, itu yang mungkin harus digarisbawahi, bahwa kemudian ada ada perbandingan gitu, perbandingan pembangunan infrastruktur termasuk jalan. Dan yang saya ingin lebih spesifik lagi, yang kemudian Anda mengatakan tidak mengkritik ya, tapi yang kemudian disampaikan adalah soal pembangunan jalan nasional gitu dibandingkan dengan jalan tol gitu, yang artinya yang satu gratis, yang satu berbayar begitu. Dan kemudian juga disampaikan bagaimana ada perbedaan yang begitu besar begitu ya antar era pemerintahan yang sekarang dengan yang kemarin begitu. Anda mengatakan bahwa ini maksudnya bukan kritik tapi hanya memicu diskusi. Bahwa kemudian akhirnya memicu respon seperti pelaporan, dikatakan bahwa data yang disampaikan itu tidak benar, malah memicu kontroversi, dikatakan hoax dan lain sebagainya. Sebenarnya data yang digunakan itu data dari mana, Pak Dirman? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Teman-teman menyiapkan pointer dengan data-data yang resmi ya, dan yang dikatakan itu sumbernya BPS, kemudian sempat dikutip oleh satu media online kata data, dan kemudian juga diolah atau diringkas begitu rupa. Jadi tidak ada niat untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya hoax atau kebohongan, jadi lebih kepada memberikan proporsinya saja. Kalaupun ada ketidakakuratan, ya kita koreksi saja. Tapi yang ingin disampaikan adalah kita ingin mendorong policy yang lebih berkeadilan. Tadi Pak JK juga memberikan satu
garis bawah tidak mengkritik atau tidak memprotes pembangunan jalan tol, itu diperlukan, tapi harus dilengkapi atau harus diimbangi dengan pembuatan jalan-jalan non tol yang merupakan hak bagi rakyat seluruhnya. Kalau tol itu kan seperti kita-kita nih yang punya mobil, kemudian yang punya kemampuan membayar, tapi bagi rakyat kebanyakan kan tidak bisa masuk tol. Dan memang ada kecenderungan karena jalan tol itu tidak dilalui oleh para elit, maka jalan non tol tidak dilalui para elit, maka ada kecenderungan kemudian seperti tidak mendapat perhatian utama. Dan saya kira kasus yang di Lampung contoh saja, tapi sekarang akhirnya kan ini hebatnya demokrasi digital ya. Begitu Lampung muncul juga daerah-daerah lain mengatakan bahwa ada hal yang serupa juga di daerah kami. Jadi ini satu feedback yang baik bagi pemerintah siapapun, termasuk nanti Pak Anies kalau memerintah juga pasti akan mendapatkan feedback semacam itu. Jadi menurut saya sih relax saja, dingin saja, karena semuanya diabdikan bagi perbaikan situasi negara kita. Oke, untuk perbaikan situasi ke negara kita, kemudian tadi juga untuk mendorong polisi yang lebih berkeadilan. Saya ingin minta pendapat dari Pak Joko, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News, dan kembali saya lanjutkan dialognya. Saya akan berikan kesempatan ke Pak Joko sekarang untuk menanggapi. Pak Joko, tadi kita mungkin sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirman. Pada prinsipnya apa yang disampaikan dalam pidato politiknya Anies adalah untuk menyampaikan perbaikan kondisi ke depannya, bahwa yang didorong ini adalah polisi yang lebih berkeadilan, dan berbeda pendapat itu kan sebenarnya sah-sah saja begitu ya, kalau kita bicara mengenai bagaimana menafsirkan data dan lain sebagainya. Pak Joko melihatnya seperti apa? Yang pertama Mbak, tadi terkait dengan misalnya ada yang melaporkan, kalau menurut saya dicek saja Mbak, benar nggak itu relawan dari salah satu capres gitu. Seharusnya kalau yang mau melaporkan, yang mau komplain itu harusnya relawannya Pak Jokowi ataupun relawannya Pak SBY. Karena kan kalau terkait jalan ini kan data yang dibandingkan itu adalah data dua presiden ini begitu. Tetapi begini Mbak, standing position kami di kantor staf presiden itu jelas sekali bahwa hal-hal yang namanya kebebasan berpikir, orang menyampaikan pendapat, itu tidak bisa dikriminalkan. Itu kita akan lawan bersama-sama kalau hal-hal seperti itu. Yang artinya sebenarnya kalau kita orang berpendapat itu ya biarkan saja berpendapat begitu. Perkara pendapatnya multitafsir, salah tafsir, pendapatnya keliru, ya biarlah masyarakat, ini tugas kita bersama untuk mengedukasi, tugas kita bersama untuk menjelaskan kepada publik yang benar seperti apa sih sebenarnya terkait apa yang disampaikan Pak Anies, bahwa misalnya pembangunan jalan zaman SBY dengan zaman Pak Presiden Jokowi itu berbeda jauh. Sebenarnya begini Mbak, saya ingin Pak Joko, tapi kalau permasalahannya mengenai dulu, pendapat yang disampaikan Gimana, oleh Pak Anies ini, apakah menurut Anda pendapat yang keliru? Pendapatnya tidak, kalau yang disampaikannya keliru Mbak, karena Pak Anies menyatakan bahwa misalnya panjang jalan di era Pak SBY pembangunannya 144 kilometer. Kalau itu bukan pembangunan sebenarnya Mbak. Kalau kita mau tahu sebenarnya angka 144.000 itu adalah angka yang terkait dengan status jalan. Status jalan yang sekarang jalannya adalah posisinya, angka dan datanya tidak keliru Mbak. Saya ingin tegaskan itu dulu. Angka dan datanya tidak keliru, itu adalah angka BPS, tetapi itu bukan angka berarti angka pembangunan jalan, tetapi angka di mana status jalan, ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten, angkanya seperti itu. Lah kalau terkait dengan status jalan nasional, kenapa zaman Pak SBY itu tiba-tiba tinggi dibanding Pak Jokowi? Ada dua hal Mbak faktornya. Yang pertama adalah status jalan nasional itu bisa bertambah jumlahnya kalau dia mengalami upgrade. Misalnya begini, ada jalan provinsi, jalan kota, kabupaten yang di-upgrade menjadi jalan nasional. Angkanya akan bertambah jalan nasionalnya. Lalu yang kedua, asal angka itu bisa jadi bisa juga dari proses pembangunan jalan. Nah, dalam hal ini sebenarnya Mbak, saya sudah pegang data-data begitu. Karena data-data yang ada di kami sebenarnya zaman Pak SBY itu pembangunan jalannya itu panjangnya adalah kurang lebih sekitar 3.835 kilometer yang menghabiskan anggaran 30,68 triliun. Sementara di zaman Pak Jokowi pembangunan jalannya sampai pada tahapan pengaspalan ya Mbak ya, kita bicara sampai tahap pengaspalan, yang kita hitung itu tahap pengaspalan
itu panjangnya 5.386 kilometer yang menghabiskan anggaran 52,97 triliun. Kenapa saya sebutkan anggaran ini? Karena sebenarnya angkanya kongruen gitu, Mbak. Karena kenapa? Pembangunan jalan per kilometernya itu membutuhkan anggaran antara 8 sampai 12 miliar. Kalau kita kalikan sama, ya memang anggarannya di pemerintahan, dan ini data resmi dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR. Artinya, Mbak, sebenarnya data BPS benar, tetapi salah membacanya, salah menjelaskannya kepada publik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Dirman ingin menanggapi? Terima kasih. Saya kira penjelasannya sangat baik, dan ini yang saya katakan tadi, begitu kita mendorong politik gagasan, maka muncul penjelasan-penjelasan ikutan yang mencerahkan masyarakat. Dan tadi kalau masalah beda angle membaca itu kita bisa menerima, dan ya memang begitulah. Tetapi begini Pak Dirman, menurut saya, mohon maaf Pak Dirman, angle kita membaca itu berbeda tidak apa-apa, salah tafsir kita nggak apa-apa, tetapi ketika salah tafsir itu digunakan untuk memframing pemerintahan Presiden Jokowi menjadi sebuah pemerintahan yang tidak mengedepankan kesetaraan, tidak mengedepankan keadilan, menurut saya itu perlu kita koreksi bersama, Pak. Karena kalau dalam data yang kami miliki, tol yang dibangun pada pemerintahan Jokowi itu 1.833 km. Sementara pembangunan jalan sampai jadi aspal ya Pak Dirman, itu panjangnya 5.386 km. 3 kali dari panjang tol. Begitu Pak Dirman. Ya. Bisa saja contoh-contoh yang dikemukakan tidak persis seperti demikian, tapi pesan utama yang disampaikan Pak Anies adalah memang beliau berencana atau menyampaikan pikiran apabila nanti diberi kesempatan memerintah, dipilih rakyat, maka fokus perhatian akan diberikan pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya melayani orang banyak, dan sederhana itu. Dan karena itu saya kira ini diskursus yang sehat ya, di mana semua pihak kemudian memberi satu argumen, dan argumen itu memberi pencerahan pada masyarakat. Jadi saya kira ini bisa kita teruskan proses seperti ini, sehingga politik tidak diisi semata-mata soal angka survei, kemudian saling menyerang, saling menjelekkan, tapi lebih pada adu argumen mengenai apa-apa yang harusnya kita kerjakan ke depan. Jadi Mas Joko matur nuwun penjelasannya. Baik, kalau boleh Bapak, sekarang kita bicara mengenai kontennya juga begitu ya. Kalau kita bicara mengenai pembangunan jalan, perlu dibedakan antara pembangunan jalan yang nasional gitu, yang tidak berbayar, dengan jalan yang tol gitu. Jadi tol dan non tol itu yang kemudian sepertinya mendapatkan perhatian lebih adalah pembangunan jalan nasional gitu. Kalau kita bicara dari manfaatnya, dari segi pembiayaannya, mana sebenarnya mungkin yang harusnya dialokasikan terlebih dahulu begitu? Itu yang akan menjadi pertanyaan saya berikutnya. Mungkin ke Pak Dirman terlebih dahulu. Ya. Saya juga tidak sependapat kalau dikatakan jalan tol itu manfaatnya tidak besar, karena meskipun ya untuk masuk jalan tol tadi harus bayar, tapi multiplier efek ekonominya sangat besar. Misalnya jarak tempuh antar titik di Pulau Jawa itu menjadi sangat singkat. Itu dirasakan oleh publik. Itu berpengaruh pada arus manusia, barang, dan produk pertanian dan segala macam. Tapi sekali lagi yang ingin dikemukakan ke depan adalah sesudah kita menyelesaikan infrastruktur yang sifatnya komersial, inilah waktunya untuk memberikan perhatian pada infrastruktur yang sifatnya memang menjadi kebutuhan rakyat banyak. Itu yang terus-menerus akan dikemukakan oleh Pak Anies. Jadi saya ingin memberikan satu ilustrasi atau satu frame bahwa persoalan kita adalah persoalan 40% warga paling bawah. Dan itu adalah warga miskin, warga kebanyakan tinggal di pedesaan. Kemudian akses kepada kesehatan, pada pendidikan, pada infrastruktur terbatas. Karena itu dalam waktu-waktu ke depan pasti akan ada sorotan-sorotan atau ulasan-ulasan bagaimana mengangkat 40% paling. Dan saya kira pemerintah siapapun ingin juga mengentaskan yang 40% paling bawah itu. Ini satu PR jangka panjang yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. Dan kembali pada prioritas, tentu saja tiap pemerintahan punya prioritas sendiri. Dan itulah yang akan menjadi fokus atau prioritas Pak Anies ke depan. Demikian. Oke, baik Pak Joko, penutup Pak Joko. Saya sudah memberikan kesempatan tadi ke Pak Dirman. Sebenarnya ada dua hal Mbak yang menjadi fokus dari Bapak Presiden Jokowi. Saya sepakat dengan Pak Sudirman tadi bahwa kita adalah politik gagasan, dan izinkan dalam kesempatan ini saya jelaskan tentang gagasan Bapak Presiden Jokowi terkait pembangunan infrastruktur. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan jalan tol. Bapak Presiden melihat dalam perkembangan zamannya kita membutuhkan mobilitas yang cepat.
kita harus membutuhkan logistik yang memang efisien. Bagaimana masyarakat desa agar mendapatkan keadilan sehingga mereka bisa menyalurkan hasil-hasil pertaniannya ke daerah-daerah perkotaan dengan cepat tanpa harus khawatir bahwa hasil pertaniannya akan rusak. Kita juga fokus kepada masyarakat bawah, bagaimana mereka bisa melakukan mobilitas yang nyaman. Karena kalau kita bayangkan dulu, ketika belum ada jalan tol, orang melakukan mobilitas itu bisa berjam-jam, Mbak, dan itu sangat melelahkan sekali. Dan itu yang menikmati adalah masyarakat bawah. Itu terkait dengan jalan tol berbayar. Terkait dengan pembangunan jalan-jalan non-tol, Presiden Jokowi itu memfokuskan semangat visi Indonesia sentris. Dari data 5.000 sekian kilometer jalan biasa nasional yang dibangun oleh Presiden Jokowi, itu hampir 80% itu berada di luar Jawa. Bagaimana pembangunan Trans Kalimantan, ada lintas utara, lintas tengah, kemudian lintas selatan. Bagaimana pembangunan jalan-jalan perbatasan agar kita masyarakat perbatasan yang selama ini kita lupakan, mereka benar-benar merasa menjadi bagian, merasakan keadilan, bagian dari bangsa ini. Itu juga yang terjadi dengan Trans Papua. Itu juga yang terjadi di jalur pantai selatan Jawa. Karena selama ini pantai utara yang menjadi fokus dan perkembangan pertumbuhan ekonomi ada di sana. Bapak Presiden ingin melakukan pemerataan ini. Bapak Presiden ingin melakukan kesetaraan ini. Keinginan bukan hanya sekedar keinginan, tetapi beliau wujudkan dan beliau eksekusi dalam wujud-wujud infrastruktur yang telah dibangun Mbak Hania. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Joko dan Pak Dirman. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mudah-mudahan diskusi ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Selamat malam. Dipersembahkan oleh. Didukung oleh